Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suanda. Hari ini saya akan kembali menjawab pertanyaan dari subscriber. Pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menghadapi penolakan dari customer? Mana yang lebih efektif? Apakah melalui WA, telepon, atau bertemu face to face dengan klien? Oke. Nah, sebetulnya sebagai bahan referensi bagi Anda, sebetulnya saya sudah membuat 2 video mengenai handling objection. Yang pertama dengan judul cara mengatasi penolakan dalam penjualan. Video yang kedua adalah handling objection buat sales atau marketing. Nah, tetapi saya akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Media dalam menghandling objection dari klien. Saya akan bahas satu-satu. Kapan WA itu atau WhatsApp itu dipakai? WA dipakai untuk hal-hal yang sifatnya informatif atau informasi. Jadi misalnya nih, Anda minta fotokopi KTP melalui WA saja, Pak, tolong kirim saya foto KTP Anda. Itu pakai WA, oke. Atau Anda konfirmasi, Pak, nanti jadi lihat ya jam 10. Oke, itu pakai WA, oke. Jadi WA ini dipakai apabila hal-hal yang sifatnya itu Anda tidak butuh suatu effort untuk meyakinkan orang ini atau klien untuk setuju dengan apa yang Anda utarakan. Jadi melalui WA itu cukup. Nah, tetapi kalau di dalam hal memfollow up klien untuk membuat dia dari tidak tertarik membeli menjadi membeli, jangan melalui WA. Tetapi paling tidak adalah telepon. Karena telepon ini menurut saya adalah hal yang paling standar apabila Anda mau follow up orang, dia habis melihat properti Anda, atau Anda menelpon dalam hal negosiasi. Telepon adalah hal yang paling standar. Tetapi saya garis bawahi di sini, jangan pakai WA call. Kenapa kok saya bilang begitu? Karena WA call ini kadang sering putus-putus. Dan saya juga seringkali kalau misalnya ada nomor tidak dikenal dan mereka melakukan WA call sama saya biasanya tidak angkat. Nah, jadi telepon ini dipakai untuk mengatasi penolakan, paling tidak dengan telepon. Jadi Anda meyakinkan klien nih, Pak, kemarin sudah lihat nih gimana pendapat Bapak mengenai properti yang Bapak lihat kemarin. Oke atau di mana? Nah, itu pakailah telepon, jangan melalui WA. Karena Anda butuh effort untuk meyakinkan klien untuk suka dengan properti yang Anda tawarkan. Nah, terus bagaimana dengan pertemuan face to face atau bertemu tatap muka secara langsung? Kapan itu harus dipakai? Jadi apabila terutama dalam hal negosiasi dan ini sifatnya kritikal, sensitif dan penting sekali dalam hal penyampaian. Nah, Anda butuh bertemu dengan secara face to face. Jadi saya pernah pada waktu saya dalam tahap negosiasi, melalui telepon sudah stagnan, tidak bisa bergerak, vendor sudah tidak mau turun lagi. Nah, saya akhirnya apa? Saya tanya beliau kapan ada waktu senggang. Waktu itu dia bilang oke, hari Sabtu. Saya akhirnya datang ke beliau dengan membawa sebuah bingkisan tanda tangan aja, semacam kue. Nah, saya bertamu sama dia, saya bicara mengenai banyak hal selain properti. Dan akhirnya begitu dia sudah merasa santai, baru saya masuk ke dalam hal negosiasi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Pada waktu telepon dia tidak mau turun, tetapi pada waktu ketemu face to face akhirnya berhasil turun dan akhirnya negosiasi itu berujung kepada kesuksesan closing. Nah, jadi itu pendapat saya mengenai media yang Anda bisa pakai di dalam handling objection
dan membantu proses closing Anda. Tetapi sekali lagi, sukses atau tidaknya Anda di dalam hal handling objection dan closing tidak hanya tergantung dari media yang Anda pakai, tetapi perlu strategi-strategi di dalam proses closing itu sendiri. Nah, untuk itu Anda bisa melihat juga video saya. Yang pertama, cara mengatasi penolakan dalam penjualan. Yang kedua, handling objection buat sales dan marketing. Di situ banyak strategi, banyak cara di dalam handling objection. Semoga konten ini berguna bagi Anda dan thank you.